memperkenalkan diri Bu. Saya dari fakultas, kami berlima dari Fakultas Hukum Universitas Semarang angkatan 2024. Iya. Di sini kami ingin menanyakan soal hukum jaminan kepada Ibu gitu. Iya. Tentang perspektif hukum jaminan dari notaris gitu. Terkait jaminan apa ini? Hak tanggungan. Hak tanggungan. Hak tanggungan nanti. Sebelumnya kenalin Bu. Kenalkan Mas, saya Bu Pamungkas, saya dari Solo. Iya. Aku Abi dari Seriulan Mas Saya Raymond dari Jakarta Bu. Iya. Iqbal dari Lampung. Saya Akmal dari Kendal, Bu. Oke. Sama izin buat video ya Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih atas adik-adik udah main kesini ya. Untuk mungkin ini ya, ngasih ilmu terkait hak tanggungan kan gitu. Kalau hak tanggungan itu kan tidak lepas dari tanah atau benda tidak bergerak kan gitu. Tapi di sini karena hak tanggungan APHT itu tanah dengan jaminan sertifikat hak atas tanah. Jadi itu ada beberapa macam sertifikat. Ada haknya itu ada hak guna bangunan, ada hak milik, ada HGU kan gitu. Kebanyakan yang diikat di sini itu sertifikatnya hak guna bangunan dan hak milik. Hak guna bangunan itu apa? Hak guna bangunan itu ada masa berakhir haknya. Salah satu contoh ini kebetulan ada ini hak guna bangunan di sini. Cuma nanti nama pemegang haknya di blur aja ya. Di sini itu hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu ada masa berakhir haknya. Masa berakhir haknya kapan? Kan gitu Mas. Di sini itu 20 tahun masa berakhir haknya. Jadi sebelum 1 tahun harus diperpanjang terlebih dahulu. Makanya kalau kredit dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan, pasti dari bank itu apakah sertifikat hak guna bangunan ini diperpanjang dulu atau nunggu sesuai dengan jangka berakhir haknya. Maksudnya jangka berakhir utangnya. Nah, jangka berakhir utangnya, kalau utangnya itu kok sebelum berakhir haknya utangnya sudah lunas, aman. Tapi kalau utangnya masih berjalan, kok hak guna bangunannya sudah berakhir, maka harus diperpanjang terlebih dahulu. Itu kalau hak guna bangunan. Rata-rata yang mempunyai sertifikat hak guna bangunan itu adalah PT. Salah satu contoh nih, perumahan kenapa keluar sertifikat hak guna bangunan? Padahal luasnya minimal 60 meter, harusnya kan langsung hak milik. Itu tidak bisa, nanti coba dilihat dari peraturannya. Kalau PT tidak boleh memiliki sertifikat hak milik. Ngerti? Nah, itu kebanyakan yang di sini itu perumahan FLPP atau perumahan subsidi atau MPR yang kita tangani. Nanti bisa dibantu dengan Mbak Nurul untuk contoh SKMHT-nya, untuk APHT-nya. Dasar dari APHT itu SKMHT, bisa juga SKMHT atau langsung ke APHT. Kenapa dibuat SKMHT dulu? Itu karena adanya peralihan hak sebelumnya. Misal kita buat contoh aja untuk perumahan ya Mas ya, perumahan subsidi itu kita ngikatnya pakai SKMHT dulu karena itu fasilitas pinjaman dari bank. Kebanyakan yang masuk di sini itu Bank BTN, BSN, Mandiri sama BRI. Nah, nanti sebelum dilakukan pemasangan hak tanggungan itu harus clearing dulu atau pengecekan sertifikat. Pemasangan hak tanggungan itu sertifikatnya tidak boleh ada blokir, sengketa dan lain sebagainya. Nanti contoh pengecekannya juga ada. Mungkin Mas Abi mungkin nanti kapan kesini janjian lagi kan gitu. Kebetulan saya harus meluangkan waktu banyak kan juga
Maaf banget ya Mas ya, tidak bisa karena ini juga ada kesibukan akad dengan bank juga. Itu jadi sertifikatnya itu kalau SKMHT, dasar dari SKMHT ke APHT itu harus kalau apabila ada peralihan hak terlebih dahulu maka kita gunakan SKMHT baru dipasang hak tanggungan. Itu Mas. Mungkin isi yang harus dicantumkan di APHT itu apa aja? Isi yang dicantumkan APHT yang pertama pasti para pihak. Para pihak pertamanya itu debitur, pihak kedua kreditur. Dan itu ada PK, perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Jadi APHT itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada akte pengakuan hutangnya. Bisa juga itu pengakuan hutang atau perjanjian kredit itu secara notaril atau cuma legalisasi. Biasanya tergantung banknya juga. Kalau mungkin maaf kelas-kelas bank kecil dan pinjamannya kecil itu biasanya pengakuan hutangnya dibuat di bawah tangan oleh bank tersebut. Misalnya nih kayak koperasi dan kreditnya juga kecil di bawah 25 juta itu kebanyakan pakainya di bawah tangan. Terus itu nanti nilai utang berapa dicantumkan, yang hutang siapa, nama debitur siapa, terus nilai utang berapa, jaminannya apa saja, dan dipasang hak tanggungan berapa. Rata-rata kalau pemasangan hak tanggungan itu 125% sampai 150% dari plafon kredit. Misalnya kreditnya 200 juta misalnya Mas ya, nilai pinjaman berapa? 200 juta. Nilai hak tanggungan berapa? 250 juta. Kenapa ada pemasangan hak tanggungan? Karena kalau kredit macet itu bank akan lebih mudah untuk melelang jaminan dibanding tidak dipasang hak tanggungan. Itu ada pertanyaan lagi? Sebelum Ibu menjelaskan lebih terperinci mengenai hak tanggungan, saya izin bertanya kepada Ibu. Untuk biodata sama profil Ibu itu dulu sekolah di mana Ibu? Saya S1 di Unisula, S2-nya di Undip, S3 alhamdulillah udah selesai di Unisula lagi. Kalau berdirinya kantor ini tuh udah berapa tahun? Kalau notaris SK-nya 2012, kalau PPAT 2013. Jadi notaris dan PPAT itu dua pejabat yang berbeda. Kalau terkait APHT itu larinya ke PPAT bukan ke notaris. Profesi kita ada dua. Itu kan ada notaris juga ada, PPAT juga ada, notaris dan PPAT juga ada. Saya bertanya terkait utang yang tadi. Iya. Jadi semisal itu ada utang 100 juta Bu. Iya. Nah itu kenapa dia nilai hak tanggungannya bisa di atas 100 juta? Iya, karena kalau nilai utang 100 juta dipasang 100 juta itu banknya akan rugi. Itu kan biasanya pakai appraisal Mas. Karena nilai jaminan harus lebih tinggi dari nilai utang. Ini yang kita sampaikan kredit yang benar-benar loh ya, bukan kredit fiktif loh ya. Itu memang ada appraisalnya. Kalau nilai utang dan nilai jaminan itu sama, pasti bank rugi dong. Karena apa? Kalau kredit macet dia harus daftar ke KPKNL atau bayaran. Itu kan juga perlu biaya, harus sewa lawyer dan lain sebagainya. Oh iya, 125% itu ya? Rata-rata itu 125%. Itu rata-rata. Jadi kalau nilai hak tanggungan itu kesepakatan antara banknya sama debiturnya. Kalau di dalam transaksinya itu tuh debiturnya itu melakukan prestasi itu gimana Bu cara Lelang. Lelang. Lelang, pakai lelang. Kalau APHT dengan cara lelang. Kalau objeknya kan tadi kan itu tanah ya. Iya. Tapi aku tuh pernah baca di buku kemarin aku baca buku itu Perkembangan budaya benar.
bangunan sama kayak tanaman-tanaman sama kayak Iya, itu fasilitas. Jadi itu masuk juga di masuk. Jadi gini, tanah itu tidak tanah saja. Jadi jaminan berupa kan gitu. Iya. Segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya kan tanah. Iya. Yang berdiri di atasnya menurut sifat dan kegunaan merupakan sebagai benda apa? Benda tetap berupa, kalau tanah kosong ya tanah kosong, kalau rumah tempat tinggal rumah tempat tinggal. Berarti nggak cuma hanya tanah aja gitu ya? Tidak itu mengikat sampai di atasnya ada, makanya kan ada pohonnya, ada rumahnya, itu sudah satu paket. Karena di situ di klausul itu ada, nanti ada contohnya. Mungkin nanti bisa ke Mbak Nurul yang sudah. Mbak Nurul, kebetulan ini Mbak Nurulnya nyiapin untuk akad. Bentar. Kalau sebenarnya peran PPAT itu cuma buat APHT atau Sama membuat APHT, mendaftarkan, kasih contoh SKMHT sama APHT yang sudah ditandatangani di itu. Itu peran PPAT ya Mas. Peran PPAT untuk pendaftaran tanah itu profesi nota PPAT. Kalau untuk perjanjian itu pakainya notaris. Kalau masalah yang paling sering ditemui ibu itu dalam menangani kasus pertanggungan itu apa? Masalahnya Iya, yang paling sering ditemui. kalau kita notaris sih nggak ada ya Mas ya, karena kita ngikatnya kan berdasarkan checking sertifikat. Coba enggak? Nanti dibantu kasih balanya sama pengecekan sertifikat Mbak Nurul. Kayak gini, ini tadi yang ditanya ke Mas Abi ya. Ini masih berupa kosongan karena belum diketik. Ini nilai utang, ini jaminannya berupa apa, ada nilai HT-nya juga. Ini untuk tanahnya. Terus ini apa? Objek hak tanggungan ini meliputi pula sing salinan ada ndak untuk SKMHT sama APHT. Segala atau sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya, baik yang sekarang atau di kemudian hari akan ada. Jadi tanah kosong itu mungkin saat ini jaminannya masih berupa tanah kosong. Kan kita nggak tahu kedepannya dibangun itu juga sudah merupakan meliputi tanah tersebut, meliputi objek jaminan tersebut. Kalau notaris itu tidak PPAT, maaf, PPAT itu tidak ada akibat hukumnya. Akibat hukumnya ya kalau kredit macet paling kita ditarik jadi saksi. Jadi kan untuk pembuatan akta pun kita harus pengecekan sertifikat yang benar-benar itu aman. Belum ada salinan itu. Oh belum ada ya, nanti menyusul enggak apa-apa. Gitu. Nanti coba mungkin besok Senin kan Mas Abi tak siapkan berkasnya dulu, nanti diambil enggak apa-apa. Maaf ya Mas ya nggak bisa hari ini ya. Soalnya kita memang akhir bulan, jadi kita memang oyak-oyakan pekerjaan semua. Nanti tak kasih contoh untuk hak tanggungannya, kalau sertifikat hak milik itu bagaimana, hak guna bangunan bagaimana. Karena kalau saya itu kebanyakan hak milik sama hak guna bangunan. Kalau hak guna usaha saya jarang. Maaf, belum pernah dapat malam. Jadi di sini ini kan ada sertifikat ini tidak terdapat blokir, sertifikat ini tidak terdapat blokir oleh inisiatif kementerian dan lain sebagainya. Di sini juga ada luasannya dan lain sebagainya. Pemilik atas nama siapa juga ada semua. Kalau pandangan Ibu sendiri tentang perkembangan hukum jaminan yang di Indonesia itu gimana? Sangat maju juga. Makanya dari pihak bank sekarang tidak mau kalau tidak dipasang hak tanggungan, harus dipasang hak tanggungan, kecuali utang untuk rumah subsidi atau FLPP. Kalau di BTN dan BSN itu tidak dipasang hak tanggungan, tapi kalau bank lain dipasang hak tanggungan. Bu, kalau prosesnya pendaftaran hak tanggungan itu hingga terbit sertifikat itu berapa lama ya, 7 Bu? hari kerja. 7 hari kerja. Iya. Sekarang sistemnya online semua. Online. Iya. Jadi penyimpanan data yang nyimpan itu PPAT yang mendaftar. Kalau dulu kan enggak manual, yang nyimpan BPN sekarang enggak.
Jadi PPAT itu online by system, 7 hari kerja BPN ngeklik sertifikat hak tanggungannya. Jadi cuma kita nyetaknya di BPN, kita tidak bisa nyetak sertifikat sendiri, Mas. Jadi ada pertanyaan lagi? Kalau tanggungan itu bisa hapus karena apa, Bu? Hak tanggungannya, Bos, Iya, karena ada pelunasan. itu ada jangka waktu dari perjanjiannya berarti. Ada. Biasanya itu berapa tahun, Bu? Atau relatif tergantung debitur Tergantung perjanjian awalnya, tergantung pinjamannya berapa tahun juga. Kan di situ akte pengakuan hutang ataupun perjanjian kredit kan tertulis ada untuk jangka waktu berapa tahun, itu ada, berapa bulan ada. Kalau setelah lunas baru ada surat dari banknya mengeluarkan surat roya, baru diroya. Roya pun kan yang bisa meroya saat ini bank. Kita tidak bisa menerima jasa untuk urus roya, karena yang bisa meroya itu adalah bank yang meminjamin utang tersebut. Setelah itu baru kita nyatakan sertifikat lagi ke BPN. Jadi semua sekarang BPN, kalau roya juga dari banknya ke BPN langsung. Untuk cetak sertifikat ya harus datang ke BPN. Kalau dulu kan dipasang stiker ya Mas ya, sekarang enggak ada. Jadi sertifikat baru terus seperti ini. Kalau mau nanya, Bu, Ya. kalau menurut Ibu pribadi, apakah masyarakat sekitar sudah memahami fungsi dan risiko tentang hak tanggungan itu sendiri dengan baik? Tidak, Tidak. karena tidak semua masyarakat paham akan hukum. Jadi tugas seorang PPAT yang menjelaskan. Misalnya nih ada yang kayak hari ini saya kan mau angkat kar di BTN Peterongan kayak gitu. Kita yang menjelaskan konsekuensinya. Jatuh biasanya yang kita bacakan itu pinjamannya berapa, jatuh tempo tanggal berapa, dikatakan kredit macet itu bagaimana, konsekuensinya apa. Itu ya kita yang akan nyampaikan. Karena tidak semua masyarakat itu tahu akan konsekuensi hak tanggungan tersebut. Jadi coba nanti dianu lagi, ini nanti diskusi lagi mana-mana pertanyaan yang mungkin belum ditanyakan. Next time-nya mungkin bisa tanya lagi, sekalian kita nyiapkan berkasnya. Atau monggo mau dipastikan Rabu pagi kesini juga enggak apa-apa. Rabu nanti tak siapkan karena saya Selasa luar kota. Atau mau Senin jam 8 pagi silakan. Biar kita nyiapkan dulu Mas. Maksudnya nanti kita sampaikan oh ini kan gitu. Kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, nanti ada contohnya. Kebetulan staf saya kan belum pada datang semua. Nah, saya juga mau akad ke bank kan gitu. Paling enggak ini kan materi pembukanya, jadi bisalah untuk dipahami. Nanti mungkin buka-buka buku, literatur, apa yang mau ditanyakan lagi. Sudah Bu, terima kasih. Iya, Maaf sama-sama. waktunya. Gak apa-apa, santai Terima aja kasih banyak Mas. ilmunya. Iya, nanti kalau mau kesini paling enggak ngabarin dulu, Ya, bisa. karena saya memang kalau untuk akhir bulan itu alhamdulillah banyak pekerjaan Mas. Yang saya hari ini itu pengikatan HT sama ada 11 konsumen hari ini. Semangat. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama aja. Cukup ya? Udah lulus semester 4 kali ini. Iya, Iya, Bu. Berarti bareng Widianti tuh. Iya, iya. Anak saya kan di Unisula, Fakultas Hukum juga. Tapi Selasa ya mid semesternya. Udah, kalau di UNES sudah Sudah Oh, selesai. Bu. sudah selesai. Iya. Kalau di Unisula masih besok Selasa mid semesternya. Biasanya lebih lagi kalau Iya. Jebon Bu, makasih. J. Maaf ya Mas ya, malah belum dikasih minum. Monggo nanti bisa anu Mas apa langsung
WA ke saya Ya, aja Mas Adi. Kalau mau kasih Nggak usah ayah nggak enak Iya, nanti iya. malahan. Terus Ini Makasih, Bu. monggo nomor telepon saya. Yang belakangnya 41 ya Mas. Soalnya kalau yang ini itu